Kita bisa saja mencari model yang ada di dalam kehidupan nyata. Namun tentu saja bukan itu yang akan kita jadikan tokoh dalam cerita kita. Kita perlu memolisnya, memfiksionalisasi, artinya kita jadikan dia adalah tokoh fiktif. Pertama, tentu dengan memberi nama ya. Bagi kita yang sulit untuk membuat nama tokoh, sebenarnya kita bisa memanfaatkan ya, memodifikasi dari nama-nama misalnya kita lihat di daftar buku tamu misalnya itu bisa saja kita kombinasikan, kita ambil satu kata kita gabungkan dengan kata yang lain, dan itu adalah sebuah trik membuat nama. Dan membuat nama juga bisa dari akronim ya. Sehingga kita mendapatkan nama-nama yang unik ya. Bisa juga dengan memasukkan unsur-unsur sifat, misalnya sifat tanaman, tokoh lain misalnya. Kemudian ketika kita sudah memilih nama tokoh, kita perlu memberikan gambaran fisiknya, fisik dan emosionalnya. Misalnya Itzar, tokohnya adalah anak berusia 10 tahun. Kita gambarkan fisiknya. Fisiknya eh, agak gendut, kuat, tinggi, dan dia lebih besar dibandingkan teman-teman sebayanya. Kemudian kulitnya sedikit coklat gelap, memiliki rambut yang tebal, mata yang bulat, alis yang juga tebal, dan suka senyum, suka senyum ataupun suka tertawa. Kemudian emosinya dia eh, gampang akrab dengan orang, mudah bercanda, tetapi dia juga gampang marah ketika diganggu. Nah, itu bagaimana kita membuat eh, tokoh kita jadi lebih hidup, jadi ada ciri fisik dan emosinya. Eh, Kemudian juga perlu kita berikan kehidupan ya terhadap tokoh itu, misalnya bagaimana dia masa lalunya, masa kecilnya, apakah dia punya persoalan atau punya konflik di dalam kehidupannya, misalnya dia punya konflik dengan orang tuanya, atau dia sering mimpi buruk yang itu terbawa dalam kehidupan, atau dia punya ketakutan makanan, misalnya dia paling tidak suka atau dengan ikan lele gitu ya. Ya itu bisa apa saja. Kemudian tokoh itu juga akan nantinya akan bersuara ya. Jadi di dalam cerita kita tokoh biasanya dia akan berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang lain, sehingga kita perlu juga merancang bagaimana dialog dari tokoh itu. Kemudian meskipun di dalam cerpen itu tokoh tidak terlalu berkembang karakternya, tetapi kita bisa saja memberikan eh, apa ya, semacam efek dari konflik terhadap karakter dari tokoh kita. Dia bisa bagaimana dia mengekspresikan emosinya atas konflik yang terjadi di lingkungannya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa tokoh kita adalah orang yang hidup, yang punya emosi, yang punya sifat-sifat manusiawi. Kemudian tokoh ini juga kita perlu beri dia hubungan antara dia dengan tokoh lain, bagaimana dia berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian ya seperti yang tadi, supaya tokoh ini lebih mudah diingat oleh pembaca, usahakan kita beri dia suatu keunikan yang membuat pembaca akan teringat dengan tokoh tersebut. Contohnya di dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya Anafis itu ada tokoh kakek Garin. Kakek Garin itu dia selalu duduk di pinggir kolam di depan surau memegang batu asahan, dan dia tuh mengasah pisau ya. Jadi kakek tua yang kurus ya, akhirnya kan kita juga bisa membayangkan seperti apa tokoh itu. Bagaimana membuat judul yang menarik ya, judul menarik. Judul cerpen itu biasanya memang mencerminkan isi dari cerpen. Jadi eh, apa gagasan di dalam cerpen biasanya itulah yang menjadi judul. Namun yang perlu juga kita ingat bahwa judul itu adalah eh, sama seperti
nama merek ya atau brand. Jadi kita perlu memikirkan judul yang menarik karena judul itu dia punya nilai jual. Jadi jangan membuat cerpen, jangan memberi judulnya asal-asalan. Jadi kita mau perlu serius juga eh, memberi judul terhadap cerpen kita. Jadi biasanya kita bisa membuat judul dari kata-kata kunci misalnya.